Qala al-mu'allif al-Imam Suyuti rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa madana bi madadihi wa anwarihi wa asrarihi fid dharain amin. Hadis. Wa bihi ila qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Kanjeng Nabi, man qala la ilaha illallah min ghairi ajabin tara bi tairun tatar asyih yusabbihu mal musabbihin la yaumil qiyamati wa yuktabu lahu thawabuhu. Man qala la ilaha illallah, barang siapa yang berkata la ilaha illallah min ghairi ajabin, tanpa ujub, artinya ikhlas karena Allah, tidak ujub. Tor, maka terbang dia dengan lafaz la ilaha illallah, ta'irun, yaitu ada burung, tatar asyih, di bawah arash. Yusabbihu, yaitu baca tasbih burung tersebut, mal musabbihin, beserta orang-orang yang membaca tasbih, ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Terus wa yuktabu lahu thawabuhu, wa yuktabu, dicatat lahu, untuk orang tersebut, thawabu, yaitu pahalanya. Wa yuktabu, dan dicatat lahu, untuk orang yang membaca la ilaha illallah, thawabu, yaitu pahalanya orang yang membaca la ilaha illallah. Maksudnya begini, kalau kita baca la ilaha illallah ikhlas karena Allah, walaupun satu kali, jangan kayak kita sering, kita baca la ilaha illallah satu kali ikhlas, maka di situ ada burung terbang sampai ke bawah arash. Jadi Allah menciptakan burung kepada orang yang ikhlas karena Allah baca la ilaha illallah, di mana burung tersebut akan terbang di bawah arash. Di bawah arash burung membaca tasbih subhanallah. Bersama siapa? Bersama makhluk-makhluk Allah di sana. Bersama para malaikat-malaikat Allah, bersama manusia-manusia yang ada di bumi. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Artinya pahala kita mengalir sampai hari kiamat. Walaupun kita udah kembali kepada Allah, di situ ada burung yang baca la ilaha illallah. Karena Allah menciptakan burung tersebut dikarenakan kita baca la ilaha illallah. Di saat burung bertasbih, berarti sama dengan pahalanya mengalir sama kita. Karena burung yang Allah ciptakan dikarenakan kita baca la ilaha illallah. Dicatat terus oleh Allah. Pemanyai baca umur 15 dulu. Satu kali la ilaha illallah, atau 2 kali, atau 100 kali. Intinya ikhlas, kuncinya ikhlas. Maka burung tersebut selalu membaca subhanallah sampai kapan? Sampai hari kiamat. Berarti Nyai ditransfer pahala terus tanpa sadar Nyai oleh burung. Karena tidak akan tercipta burung, tidak akan Allah ciptakan burung tersebut tanpa Nyai baca la ilaha illallah. Selama bukan kiamat, ya berapa tahun jumlahnya, jutaan tahun, miliaran tahun, maka di situ ditransfer pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya kita usul tidak usul, ayo kita baca. Malas ataupun kita kenceng, terus aja kita baca. Karena bisa saja kelakuan sederhana itu membuat kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada umpama kita bersama, baca la ilaha illallah, sendiri di depan TV atau lagi nyantai, siapa tahu kita berharap ada satu debu kelakuan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita nunggu khusyuk, jangan kita nunggu ikhlas, karena dari kebiasaan bisa-bisa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa bihi ila qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marratan ghufira lahu dhunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahri. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, barang siapa yang berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marratan, satu kali saja,
Jangankan ini sampai berkali-kali, satu kali. La ilaha illallah. Artinya kan tidak ada Tuhan selain dialah Allah. Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad itu utusan Allah. Marotan satu kali. Satu kali yang ikhlas ini, Bu. Apalagi sering. Apa bacaan ini yang satu kali ini? Ghufira lahu dhunubuhu wa in kana misla zabadil bahri. Ghufira, maka diampuni lahu untuk orang yang baca lahu kepada orang, dhunubuhu itu dosanya orang. Wa in kana misla zabadil bahri, walaupun dosanya laksana buih di lautan. Ini satu kali, Bu, ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang ikhlas karena Allah, maka hal itu mampu menghapuskan dosa-dosa kita, walaupun dosa kita membuih di lautan, saking banyaknya dosa kita, dengan catatan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini kan tidak ada ikhlasnya, Ustaz. Tentunya kelakuan itu mengacu ke ikhlas semua, Bu. Semua yang ngajar, semua kelakuan itu kudu ikhlas. Itu syarat itu. Jadi syaratnya diterima kelakuan itu satu, kudu orang Islam, muslim atau muslimah. Oh, ada singhua seumpama kasih sesuatu sama nyai, tapi non muslim, dia tidak diterima oleh Allah. Karena syarat yang mau diterima oleh Allah kudu orang muslim atau muslimah. Nomor dua, harus ikhlas. Nomor dua, harus ikhlas. Sampian seumpama mau ngajar, sedekah, ngaji, ceramah, apapun bentuknya, kalau tidak ikhlas tidak dapat apa-apa. Tanda-tanda orang ikhlas itu sederhana. Bisa kita memberi, cepat oleh Allah diganti. Umpama memberi, ya, Bu, ya. Umpama saya tuh memberi ini. Satu, dia akan dapati ketenangan. Tanda-tanda orang ikhlas. Bisa ini dikeluarkan, orang tenang. Itu tanda-tanda, Bu, ya. Nomor dua, cepat diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tidak ada perubahan, itu bukan ikhlas, itu namanya. Jadi ikhlas itu ada perubahan pada diri kita. Nah, perasaan itu tenang. Dan besok, lusa, dan kapan akan diganti oleh Allah. Itu orang ikhlas. Juga orang ikhlas itu beda, Bu. Di saat dipandang itu beda. Beda orang-orang ikhlas itu. Makanya kita bukan orang-orang ikhlas. Ikhlas itu apa? Murnikan kelakuan semata-mata karena Allah, itu ikhlas. Nah, kita bukan orang ikhlas karena Allah, cuman semoga kita dapat barokahnya orang-orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali pembahasan, kalau orang baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka walaupun sekalian kan, sekalian satu kali aja, maka oleh Allah dosa-dosanya diampuni, walaupun dosanya membuih laksana di lautan. Laksana buih di lautan. Satu hadis lagi. Wa bihi ila qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersabda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Umpama saya umroh, datangnya saya itu tidak karu-karuan, berarti umroh saya itu tidak ikhlas karena Allah. Karena kelakuan itu bisa berubah. Kalau ikhlas pasti ada perubahan. Pasti ada perubahan yang membuat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, saya umpama haji. Tapi hajinya saya tidak ada perubahan buat saya. Tidak membuat dekat kepada Allah. Tidak takut kepada Allah. Semakin tidak takut umpama, berarti hajinya saya tanda-tanda tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa tidak ikhlas, berarti dinamakan haji yang tidak diterima oleh Allah. Jadi usahakan kita ikhlas. Bukan dikarenakan sesuatu, melainkan dialah yang maha satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuknya kelakuan ini. Jadi setelah kemusliman, setelah Islam itu ranking pertama, deretan pertama itu harus ikhlas. Harus ikhlas karena Allah. Makanya sholat di akhirnya ada kata-kata lillahi ta'ala, Allahu akbar. Kan begitu? Lillahi ta'ala. Allah wa bihi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Bersabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza marral mu'minu 'alal maqabiri," apabila melintas lewat orang mukmin 'alal maqabiri, atas kuburan, ada kuburan Nyai lewat. Nah, yang dekat itu Nyai satu Nyai dua, ini dekat rumahnya kuburan. Istri Syahid itu dekat tuh, lewat. Di saat lewat, faqala, maka berkata orang baca, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini Bu. Jadi kalau kita melintas ke kuburan, lewat kuburan, ini panjang Ustaz, tak hafal. Ya udah minim sampean Bu, assalamualaikum. Udah lewat, enggak assalamualaikum, enggak pamitan, enggak mendoakan orang. Gimana kita ini? Ini panjang Ustaz yang mau baca ini. La ilallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut biyadil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kata Mbak Tika itu sepinyai. Ustaz tak hafal saya Ustaz. Catat. Dan bikin. Ini ada fungsinya ini. Kalau kita lewat kuburan Bu, minim kita assalamualaikum. Assalamualaikum ya ahlad diyar wa inna insyaallah bikum lahiqun. Tak hafal saya Ustaz, kok ada diyar-diyarnya. Assalamualaikum ya ahlal kubur, bukan ya ahlil kubur Bu ya. Ya ahlal kubur. Ya ahlal kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Tak hafal saya Ustaz. Saya dulu kecil-kecil udah dinikahi oleh orang Ustaz. Gimana caranya? Udah, khususan lewat di saat kita melintas, khususan Fatihah kepada orang muslimin muslimat, orang kubur semua, Al-Fatihah. Itu. Baca Fatihah Bu. Jadi kembali pembahasan, kalau orang tersebut melintas lalu baca yang barusan, nawwarallahu tilkal kubur, maka Allah memberi cahaya, menerangi Allah Ta'ala tilkal kubur, yaitu kepada kuburan-kuburan diterangin oleh Allah. Barokahnya orang yang melintas. Makanya kalau orang itu yang melintas, orang alim tuh suka. Ji Syahid, istri Ji Syahid meninggal. Ada Zaid lewat, enggak assalamualaikum, enggak bahagia dia. Di saat ada orang alim lewat, tetap dia assalamualaikum. Atau dibacakan ini, la ilallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau minim baca Fatihah kalau orang alim itu. Allah di saat melintas baca yang barusan ini, nawwarallahu tilkal kubur, maka Allah menerangi kuburan. Sama kuburan istri Syahid jadi terang. Kalau udah terang gimana Ustaz? Terang saking banyaknya amalnya, ya tambah terang. Ini yang kalau gelap gulita jadi terang, lalu yang terang berarti tambah terang benderang. Kullahu, semua penduduk kuburan jadi terang. Wa ghafara liqaidiha, dan juga Allah mengampuni kepada orang yang membaca. Orang ahli kubur terang benderang, dan juga salah satu yang diampuni oleh Allah orang yang membaca tadi. Terus wa kataba lahu alfa hasanatin, dan Allah mencatat beribu-ribu kebaikan kepada orang yang membaca. Orang yang lewat tadi beribu-ribu dicatat kebaikan oleh Allah. Wa rafa'a lahu alfi darajatin, dan Allah mengangkat beribu-ribu derajat. Juga hatta anhu alfi sa'itin, dan juga Allah menggugurkan dosanya orang yang membaca beribu-ribu dosa. Orang kubur terang benderang, kecepretan barokahnya doa tersebut, dan orang yang membaca oleh Allah diampuni dosanya beribu-ribu dosa, juga diangkat derajatnya beribu-ribu derajat, dan diampuni dosa-dosanya beribu-ribu dosa. Bukan 1000, beribu-ribu, alfa alfin ini beribu-ribu.
Makanya usahakan ini hafal la ilallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ini pendek sebenarnya Bu, cuma karena saya dengan sampai tidak biasa, syukur-syukur kita assalamualaikum Bu. Kalau kena istri Zahid lewat. Kalau Nyai, nah nggak tahu saya. Wallahu a'lam bishawab. Amin.